Antum itu pegang kitab. Kitabnya yang berbahasa Arab, jangan kitab yang berbahasa Indonesia. Satu. Yang kedua, ketika saya baca, misalnya saya baca ibtada'u al-muallifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga tetap berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kelancaran dalam rezeki. Pak Haris Abu Naufal, Ustadz yang dibangga-banggakan oleh orang-orang salafi, sudah sering kita tegur dari segi baca kitab kuning. Namun ternyata sampai sekarang kesalahan-kesalahan dari Ustadz Haris Abu Naufal itu masih sering terulang ketika membaca kitab kosong. Padahal dalam salah satu kajian Ustadz Haris Abu Naufal, beliau selalu mengingatkan kepada santri-santrinya ketika mengaji kepada beliau harus menggunakan kitab kuning, menggunakan kitab kosong yang nantinya akan dibacakan harkatnya oleh Ustadz Haris Abu Naufal dan diharkati oleh murid-muridnya. Lah kalau Ustadz Haris Abu Naufal saja salah-salah baca kitabnya, lalu gimana dengan muridnya? Coba kita cek dulu gimana kajian Pak Haris Abu Naufal ini, teman-teman. Di dalam kita belajar, ya, antum itu pegang kitab. Kitabnya yang berbahasa Arab, jangan kitab yang berbahasa Indonesia. Ini sebenarnya pesan yang cocok untuk Mas Heri Pras dan Cahaya Hidayah. Kalau ngaji jangan modal clipping video potong sana sini lalu menyimpulkan dengan otaknya sendiri. Harus menggunakan kitab kuning kosong yang berbahasa Arab. Lalu nanti Ustadz Haris Abu Naufal yang membacakan harkatnya dan ditulis. Dengarkan ini, Mas. Satu. Yang kedua, ketika saya baca, misalnya saya baca ibtada'u al-muallifu, ibtada'u al-muallifu. Loh alah, Pak Haris baru juga mulai kajian dan memberikan contoh. Loh, bacanya sudah kocar-kacir. Abtadi'u, ibtada'u. Kalau mau mengajar kitab, hendaknya sampean mutolaah terlebih dahulu. Sampean bacanya gimana? Anak ibtidak saja tahu kalau itu fi'il madi yang tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, wawu jamak dan lain-lain, sehingga bacaannya ibtada'a al-muallifu. Gimana muridnya mau mengharkati Pak Ustadz kalau bacaannya keliru-keliru begitu? Coba Pak Ustadz diulangi lagi bacaannya. Antum harakatin. Nanti saya artikan. Nah, abtada'u atau ibtada'a al-muallifu. Nah, abtada'u atau ibtada'a al-muallifu. Antum tulis ibtada'a, memulai. Tulis untuk disampaikannya memulai al-muallif, penulis kitab. Paham di sini? Ditulis. Jadi jangan pikir wah ini kitabnya baru saya beli 20.000 kasih ada coret-coret. Kalau saya sih nggak kasihan Pak Ustadz sama kitabnya yang beli cuman harga 20.000 dicoret-coret. Yang saya kasihan adalah itu murid sampean pasti bingung. Ini harkat yang bener itu abtadi'u, ibtada'u, apa ibtada'a? Loh, kok ganti-ganti Pak Ustadz harkatnya? Itu kan dicoret-coret nanti, itu kasihan murid-muridnya Pak Ustadz. Saya baca ya. Qala Syekhul Imam Al-Allamatu Muwafaquddin Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qala sallallahu ruhahu wa nura dharihi. Ya, Anda sangat kreatif. Pol pokoknya. Loh, sik Pak Ustadz, itu kok dibaca wa nura dharihi. Coba diulang Pak Ustadz. Biar itu salah Pak Ustadz. Coba diulang. Qala sallallahu ruhahu wa nura dharihi. Loh, itu kok dibaca wa nura dharihi. Mestinya Pak Haris baca wa nawwara dharihahu. Itu gimana nasibnya santrinya sampean Pak Haris? Kadung nulis wa nura dharihi ternyata bacaannya keliru. Nawwara itu kalimat fi'il, kemudian atof kepada qaddasa, sama-sama fi'il madi, mazid satu tambahan tasdid ikut wazan fa'ala sehingga mutaaddi.
Kemudian dorihahu itu sebagai maf'ul bihnya dibaca nasab, bukan dibaca jer. Aduh Pak Haris, itu anak ibtidak saja tahu Pak Haris. Kalau nawwaro bacaannya karena atof kepada qaddasallahu sirrohu wa nawwaro dorihahu. Kalau di tasrif nawwaro yunawwiru tanwiron dan seterusnya. Saya sarankan sebelum sampean mengajar, alangkah baiknya dibuka lagi kitabnya, kemudian diirobi dulu Pak Haris sebelum Anda ajarkan kepada murid-muridnya. Nawwaro kalimat apa, mu'rob atau mabni? Kalau mabni, mabninya apa, kenapa? Kalau mu'rob, irobnya apa, tanda irobnya apa? Nah begitu Pak Haris, supaya muridnya juga benar ketika mengharkati. Bisa Anda bayangkan Pak Haris, kalau sampean bacanya keliru, kemudian murid-murid Anda pulang ke rumah masing-masing dan membacakan kitab Lum'atul I'tiqad karangannya Ibnu Qudamah dengan harkat yang dari Anda ternyata keliru-keliru, kan kemudian juga punya murid lagi yang salah lagi dalam mengharkati kitabnya. Bisa dibayangkan siapa saja nanti yang akan keliru mengharkati kitab tersebut. Ya, cukup sekian saran saya. Anda harus lebih berhati-hati dalam membaca kitab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.